Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi, bernyanyilah baginya dengan iringan musik. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, mainkan kecapi baik-baik, dan bersoraklah dengan riang. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Ami Peterson mengatakan, menyanyi ternyata mengubah otak. Sejumlah studi menunjukkan bahwa ketika menyanyi, tubuh kita melepaskan hormon yang mengurangi kecemasan dan stres. Penelitian lain menunjukkan bahwa ketika sekelompok orang menyanyi bersama, irama detak jantung mereka masing-masing sebenarnya saling menyelaraskan. Bukan hanya dalam kehidupan sehari-hari saja bernyanyi itu bermanfaat. Dalam gereja, bernyanyi merupakan hal yang sangat penting. Martin Luther, tokoh reformasi gereja, menyatakan bahwa gereja yang sejati adalah gereja yang bernyanyi. Bernyanyi menjadi bagian yang penting dalam ibadah gereja. Karl Barth, seorang teolog besar abad ke-20, mengatakan bahwa gereja yang tidak bernyanyi bukanlah sebuah gereja. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Alkitab memberitakan bahwa bernyanyi merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan umat Allah sejak dalam Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Ketika orang Israel melihat bagaimana Tuhan yang dengan kuasanya yang besar mengalahkan orang Mesir, mereka heran sekali sehingga percaya kepadanya dan kepada Musa hambanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Lalu Musa dan orang-orang Israel menyanyikan nyanyian ini untuk memuji Tuhan. Aku mau menyanyi bagi Tuhan, sebab Ia telah menang dengan gemilang. Semua kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan pembelaku yang kuat, Dialah yang menyelamatkan aku. Ia Allahku, aku mau memuji Dia. Allah pujaan nenek moyangku, kuagungkan Dia. Ketika Bani Moab dan Bani Amon datang menyerang kerajaan Yehuda, Raja Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Lalu berlututlah Yosafat dengan mukanya ke tanah. Seluruh Yehuda dan penduduk Yerusalem pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Kemudian orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian bagi Tuhan, Allah Israel, dengan suara yang sangat nyaring. Ketika Daud terbebas dari bahaya maut, ia mengungkapkan syukurnya kepada Tuhan dengan bernyanyi. Demikianlah firman Tuhan. Setelah Tuhan menyelamatkan Daud dari Saul dan dari segala musuhnya yang lain, Daud menyanyikan lagu ini bagi Tuhan. Ku cinta kepadamu ya Tuhan, Engkaulah kekuatanku. Tuhan seperti benteng yang kuat, tempat aku berlindung. Allahku seperti gunung batu, tempat aku bernaung. Seperti perisai ia menutupi aku dan menjaga aku agar aman selalu.
Ketika sedang menyongsong penderitaannya, Yesus menyanyikan nyanyian pujian bersama-sama murid-Nya. Sukacita hidup ini tidak bisa dirusakkan oleh kesusahan yang sedang melanda. Demikianlah Injil Matius. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-murid-Nya ke Bukit Zaitun. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bernyanyi merupakan ungkapan jiwa. Di saat susah atau senang, suka atau duka, ketika berada dalam situasi baik atau buruk, dalam kesendirian atau bersama-sama, kita bernyanyi baginya. Bernyanyi itu memberi manfaat bagi kesehatan, tetapi lebih dari itu, kita bernyanyi untuk bersyukur kepadanya. Kita bernyanyi bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikianlah Rasul Paulus menasihati. Berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian.